Gitu bay. Nah, ada lagunya anjir. Ini yang datang pagi cuman berapa orang? Halo bay, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bay. Jadi bay, gue bakal bahas dua topik yang menurut gue menarik gitu ya. Yang pertama perihal sekolah yang masuk jam 5 pagi nih, dan yang kedua perihal Brimob gadungan gitu. Ya ini untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke pembahasan kita yang pertama. Cus. Jadi baik, Gubernur NTT yaitu Bapak Victor membuat kebijakan yang cukup luar biasa gitu ya. Dimana kebijakannya itu ialah aktivitas sekolah khusus SMA atau SMK akan dimulai pukul 5 pagi dini hari gitu. Gokil nggak tuh? Waktu gue baca beritanya ya, gue mikir tuh, oh mungkin jam 5 pagi di sana cuacanya tuh sama kayak jam 6 pagi di Jakarta gitu baik. Gue mikir gitu karena kan perbedaan zona waktu WITA ke WIB itu cuma 1 jam gitu ya. Tapi ternyata gue salah. Gue lupa kalau bumi ini bulat gitu. Makanya jam 5 di sana ya cuacanya kayak jam 5 pagi di sini gitu bay. Ini ada video testimoninya ya. Pak Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teman-teman, jam 5:03 silakan masuk kelas yang mengajar jam pertama. Iya. Tadi saya tadi apel pagi jam 4.30. Iya, ada siapa nak? Nama siapa? Wih, IPS 4, oh hebat. IPS 3 ya. Wih, wakahu masuk ada ya. Bukan main. Dari Penbu ini. Iya. Inilah keadaan kita pada pagi hari ini jam 5:05. Ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Wakah Kurikulum Pak Marcel. Selamat pagi Bapak Kep. Nah ini ada video pas lagi apelnya gitu bay. Ada lagunya anjir. Ini yang datang pagi cuman berapa orang? Tukang nasi uduk di rumah gua aja jam 5 baru buka gitu bay. Ini kasian ya. Tukang nasi uduk berarti harus bangun lebih pagi lagi nih. Ya gue juga kurang tahu gitu ya, urgensinya para anak sekolah ini disuruh masuk jam 5 pagi itu apa. Cuman kalau dari keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah NTT yaitu Pak Linus, aturan tersebut ada dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang layak. Dan beliau bilang agar para muridnya ini bisa disiplin dalam belajar. Nih Pak, mohon maaf, yang ada datang jam segitu mah masih pada ngantuk gitu ya karena kurang tidur. Lagian juga apa korelasinya mutu pendidikan sama masuk jam 5 pagi? Kalau emang mau naikin mutu pendidikan ya seharusnya sekolahnya tuh dikasih fasilitas yang layak gitu ya. Terus juga para pendidiknya ini harus sesuai bidangnya dan juga disejahterakan gitu bay. Soalnya gue pernah waktu SMP gitu ya, guru matematika gue ini aslinya adalah guru agama. Dan di kelas gue ini ada anak yang pinter di bidang matematika gitu. Jadi kalau gurunya ngejelasin kadang suka salah dan dibenerin sama teman gue yang pinter matematika ini gitu. Kan jadi kocak gitu ya. Ya walaupun namanya manusia ya tidak luput dari kesalahan gitu ya bay. Dan kalau dari keterangan Pak Victor gitu ya, gubernur di sana, diberlakukannya sistem masuk jam 5 pagi ini supaya anak SMA atau SMK ini bisa mengikuti etos kerja. Ini di ranah pendidikan aja, udah didesain jadi budak korporat gitu ya. Kocak. Tapi kebijakan ini tuh masih uji coba gitu ya bay. Baru diterapkan di 10 sekolah, 5 sekolah negeri SMA dan 5 sekolah negeri SMK. Ini yang sekolahnya swasta pasti bakal ngecengin gitu ya. Dan seharusnya ya kalau mau bikin kebijakan untuk para siswa, ya para siswanya ini harusnya diajak juga gitu komunikasi. Bukan bikin peraturan secara sepihak aja.
Karena kan yang menyebalkannya dari peraturan ini adalah dibuat sama orang yang masuk jam 8 pagi pulang jam 5 sore. Tapi datangnya jam 10 balik jam 1 siang. Acaks. Enggak ini mah gue cuma bercanda ya. Pak Victor, damai. Oke next bye. Ini satu lagi berita kocak banget dah. Jadi bye di Makassar ada seorang pria bernama Hairul ditangkap karena ketahuan sebagai brimob gadungan gitu. Kronologi ketahuannya ini lantaran si istrinya ini merasa ada yang janggal dengan gerak-geriknya si Hairul. Karena katanya nih ya, si Hairul ini kayak beda dari polisi pada umumnya gitu, bay. Terus akhirnya ya istrinya ini memastikan lah apakah Hairul ini beneran brimob atau bukan dengan cara mendatangi Mako Brimob Batalion A Pabaeng-Baeng. Dan ternyata nama Hairul itu ya tidak ada gitu, bay. Dan faktanya ya, bay. Ternyata pernikahan mereka tuh udah berjalan 5 tahun dan juga si Hairul ini ternyata sering ikut melakukan penangkapan dengan polisi asli. Ini sekelas polisi aja kena tipu gitu ya. Kelas. Kayaknya kalau istrinya nggak laporan gitu, si Hairul ini bakal diangkat jadi polisi beneran gitu ya. Mungkin istrinya ini merasa ada yang janggal karena mikir, kok aku nggak pernah diajak arisan Bayangkari gitu ya. Dan yang gue heran si Hairul ini nafkahin istrinya gimana gitu ya. Pekerjaan aslinya apa gitu, bay? Ini masih menjadi sebuah misteri. Ya oke, bay, segitu aja video gue kali ini. Kalau ngelihat negara-negara maju gitu ya, contohnya Finlandia, jam sekolah mereka tuh mulai dari jam 9 sampai jam 2 siang gitu, bay. Tapi SDM-nya ya bagus-bagus aja gitu. Mungkin juga Gubernur NTT ini udah research kali ya, yang dibutuhin untuk anak SMA atau SMK ini apa. Makanya dia berani mengambil keputusan kayak gini. Walau keputusannya tidak masuk akal karena dilatih menjadi budak korporat. Oke, bye, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke.